Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, lagi banyak duit nih Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Mau buat berkurban ya? Terasa ini kalau sekarang itu masih belum bisa kayaknya. Masih banyak tanggungan anak. Gimana ya? Belum tanggungan anak, daftar ulang, belum makan, belum kebutuhan pokok. Jadi belum bisa kayaknya. Jadi gini Pak, kan kita muslim nih. Iya. Nah, kurban kan anjuran. Selagi masih ada uang, kurban lah Pak. Tapi terasa benar Mas Ian, Mas. Belum bisa saya ini Mas Ian. Gimana? Ada Ustadz nih. Ustadz, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada apa ini kok Ram? Ini lo Ustadz mau minta nasihat. Kayaknya beliau ini mau kurban tapi terasa berat Ustadz. Iya Ustadz, gimana Ustadz ya? Tapi kebutuhan kita masih banyak Ustadz. Ya emang sih ada sih uang untuk beli sapi Ustadz. Tapi kan saya butuh buat setahun yang besok Ustadz. Gini loh Mas, kurban ini kan ibadah yang hanya 1 tahun sekali. Iya Ustadz. Allah sendiri mengatakan fasholli lirabbika wanhar, dan kerjakanlah sholat karena Rabbmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan berkurban, hendaknya juga dikerjakan karena Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Rasulullah juga pernah bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan dari sisi finansial, ya ada uang, cadangan, tapi kok tidak mau membayar kurban atau membeli hewan kurban, jangan sekali-kali mendekati musola kami. Musola di sini maksudnya ada tempat sholat Id. Artinya Rasulullah itu ngancam, punya duit tapi kok nggak mau kurban, nggak pantas ikut sholat bersama kami, yaitu sholat Idul Adha. Jadi selama ini nggak pantas dong aku kalau selama ini mampu tapi nggak berkorban Ustadz. Ya antum yang paling tahu diri antum. Kira-kira pantas apa tidak? Rasulullah sudah mengancam demikian. Apalagi gini loh Mas, kalau kita kurban itu kan yang pertama kita mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim. Ya gitu pula yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa kurban. Ya. Yang kedua, itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan harta dan kita bersyukur ya dengan mengeluarkannya, apalagi ini hanya 1 tahun sekali. Iya. Ibnu Qayyim pun mengatakan kita membeli hewan kurban di hari raya Idul Adha ini itu lebih baik dibandingkan dengan kita beli hewan yang sama tapi bukan untuk kurban, seperti untuk sedekah di hari-hari yang lainnya. Maka ketika kita beli hewan untuk kurban tadi, itu pahalanya lebih besar, meskipun mungkin nilainya sama, harganya sama, tapi karena momen ini, waktu ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, maka kita kurban. Apalagi banyak saudara-saudara kita yang mereka itu nggak makan daging kecuali Idul Adha saja. Iya. Makanya selama kita memiliki kemampuan, ya kenapa kita tidak berkorban? Iya. Betul. Bahkan Imam Ahmad itu sampai menganjurkan kita utang. Tentu kalau kita merasa mampu bayar ya, artinya kalau kita pas hari raya Idul Adha ini nggak punya uang misalkan, tapi biasanya kita ada untuk cadangan dan kita dirasa nanti mampu untuk membayarnya, maka diperbolehkan untuk berhutang karena momen ini ya cuma 1 tahun sekali. Sehingga sangat sayang apabila kita melewatkannya. Sehingga kalau memang Mas punya kemampuan dan ada uang, orang aja kadang berpikir, loh, saya beli rokok itu nggak mengurangi rezeki saya, padahal itu kan dilarang menurut syariat. Nah, kenapa kok kita tidak berpikir dan berprinsip ketika kita mengeluarkan uang kita untuk kurban, itu juga tidak akan mengurangi rezeki kita. Bahkan yang harus kita yakini, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Ini syariat, ini diperintahkan. Makanya semoga dimudahkan, nanti kita bisa kurban, banyak manfaatnya. Ya kita dan juga kaum muslimin yang lainnya juga sadar untuk bisa kurban, tidak merasa ini berat lagi. Karena kalau kita menjalankan perintah karena keimanan itu insya Allah ringan, insya Allah Mas. Amin. Saya pamit dulu ya. Barakallahu fiik, semoga dimudahkan. Amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Wah, gimana Mas? Udah dapat pencerahan belum? Iya, alhamdulillah. Ternyata selama ini aku pelit dan bakhil. Ya udah, ikut saya ke lapangan.